Dingin ya, Jogja lagi dingin. Galaxy lagi. Itel S25 Ultra. Itel ya bacanya ya, bukan Itel atau Itil. Saru kalau kata netizen. Ya 3 bulanan sudah semenjak aku beli si Doi. Selama penggunaan sempat jadi daily driver sih untuk beberapa saat ya. Kepake buat WhatsAppan, sosmed sama kadang buat nge-game. 3 bulan ke belakang aku lebih sering pakai si Xiaomi 14T sih. Reviewnya udah tayang ya. Dan sengaja smartphone ini aku simpen agak lama guna buktiin durabilitasnya. Ya mengingat harganya yang terbilang Murah banget. dengan tampilan dan kelengkapan fitur yang kayak HP Mihil. Harganya emang berapaan sih bang? Ya dulu pas penjualan perdana aku dapat harga promo di 1,8 jutaan. Nah sekarang harganya udah kembali normal di 2 hingga 2,3 jutaan. So silakan tunggu promo lagi aja biar dapat harga terbaik, tapi entah kapan. Harga segitu udah dapat layar yang curve, yang melengkung. Tipe layarnya AMOLED 120Hz. Bodinya tipis banget, bahkan udah dapat fingerprint in display. Belum lagi udah sertifikasi IP64 tahan cipratan air. Dan uniknya para netizen ternyata pada ragu loh sama HP ini. Banyak yang skeptis berdasarkan komen-komen di video unboxingnya di IG Reelsku ya. Aku screenshot ya. 1,8 juta yang datang tempe. Kamera belakangnya fake nggak? Cuman konten aja ya bang, bla 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 bla, macam-macam komen netizen. Dan langsung aku jabarin aja plus minusnya ya. Full reviewnya si Itel S25 Ultra. sekaligus menjawab keskeptisan para netizen. Ya, yang lain pada bahas Samsung Galaxy S25 Ultra, aku sekali-kali bahas si Itel S25 Ultra. Penampilan bagian belakangnya, desain bagian belakangnya kurang orisinil. Ini mungkin terinspirasi dari Galaxy S Ultra series ya. Ya HP-HP zaman now memang pada jiplak sana sini sih desainnya. Mungkin ya saking mentoknya sama inovasi desain. Tapi bagian depan mengusung layar yang curve ya. Kayak seri Galaxy zaman dulu sama ya sekarang ini jadi tren lagi sih layar melengkung ya. Di HP-HP Cina kembali populer layar kayak gini. Dagu sama jidatnya juga tipis simetris kayak HP. Mahal tampilannya. Tapi apakah build quality-nya jadi murahan? Ya selama 3 bulanan ini untungnya tidak demikian. Pada bodinya nggak ada kriuk-kriuk ya, masih solid. Ini permukaan bagian belakangnya plastik, kalau bagian samping klaimnya menggunakan material magnesium aluminium. Aku agak skeptis tapi ya kalau diketuk-ketuk terasa mantap sih. Selama pemakaian selalu aku pakai in case ya, biar gripnya nambah, karena ini kan bodinya tipis dan rada licin bagian belakangnya. Biar feel-nya juga lebih mantap digenggam juga. Bodinya yang tipis dipaduin dengan tonjolan kamera yang gede banget. Seksi tenan. So bisa dipakai in case biar tonjolan kameranya rada teredam ya. Nah ngomong soal kamera, apakah kamera belakangnya fake alias palsu? Kata netizen tanya gitu ya. Kan ada tuh merek smartphone yang sukanya ngasih buletan kamera di belakang banyak banget, tapi ternyata buletannya cuman hiasan. Sebut merek nggak nih? Jadi kalau aku lihat speknya di GSM Arena, kamera belakang terdiri dari kamera utama, kamera makro, sama auxiliary lens. Maksudnya apa tuh? Mungkin kamera depth ya. Boh ya, yang pasti bulatan yang ada di pojok kanan atas ini kalau diterawang tanpa ada lensanya sih. Tapi kurang meyakinkan. Yang pasti untuk bulatan di sebelah sini merupakan flash, dan bulatan yang gede di sebelah sini merupakan RGB LED. Bakal nyala kalau misal lagi dicas, ada notif dan lain-lain ya, sebagai pemanis saja. Lumayan ya buat inovasi. Karena HP Android biasanya nggak ada ginian, jarang yang ada LED-nya kelap-klip ya. Lalu kayak gimana hasil jepretan kameranya? Jujur aku awalnya berpikiran buruk. Alah HP murah kayak gini paling cuma ngandelin tampilan yang wah doang, kameranya pasti dikorbanin. Ternyata aku salah. Jadi pada kamera depan maupun belakang terdapat 3 color style yang bisa dipilih. Ada standar, bright, sama Itel Master. Selama jepret-jepret aku prefer pakai yang standar aja biar colornya lebih natural. Jadi ketika jepret foto di sini, mode fotonya dinamain AI Cam ya. Kalau doi ngedetek objek serta kondisi lighting yang bisa di post processing, maka akan dikasih bumbu pada fotonya biar tampak lebih jernih, lebih nyeni, lebih artsy. Nggak perlu diedit, udah instagramable ya, udah cakep tampilan fotonya.
Tapi kalau nggak detect apa-apa ya post processingnya bakal dilakuin secara standar ya. Bumbu micinnya didikitin. Overall detail dan sharpness fotonya juga baik, begitu pula tingkat dynamic range-nya. Hasil jepretan dari zoom digital 2 kalinya juga mantep, masih tajam. Kemudian portrait mode-nya juga nyenengin, yang aku suka adalah bisa motret pakai 2 kali zoom. 2 kali zoom di portrait mode menurutku adalah sweet spot focal length ya. Intinya tingkat depth of field defaultnya tampak natural, separasi objek dengan backgroundnya rapi. Dan walaupun efek beautifikasi dan HDR jadi absen pada mode ini, namun hal tersebut tentu ya kagak esensial. Habis itu night mode, ketika low light bisa manfaatin super night mode-nya. Bisa dilihat perbedaannya dengan mode yang biasa. Tampak bahwa exposure, detail, sharpness banyak yang di-boost melalui mode ini sehingga fotonya tampak lebih jernih. Dan overall aku puas sama night mode-nya, bahkan pada kamera depan juga tersedia mode tersebut. Singkatnya untuk kamera depan aku happy dengan kemampuan selfie-nya, intensitas beautifikasi default-nya juga pas, portrait mode-nya juga baik, kerapian separasi, serta depth of field-nya. Dan tak lupa kamera makro, singkat pada jelas, kamera makronya B aja. Tidak semenarik kamera-kamera lainnya di sini. Move on ke perekaman video, sebenarnya menarik sih dari segi resolusi video yang ditawarin. Baik kamera depan dan belakang bisa rekam up to 2K 30 fps dengan detail yang oke. Kan biasanya HP sekelasnya cuma mentok di resolusi FHD ya. Tapi sayangnya video stabilization absen. Tes kameranya si Itel S25 Ultra. Tes 1, 2, 3, 2, 1, tes. Halo guys, aku mau unboxing dulu ya. Unboxing Tupperware. Isinya apa nih? Isinya kerupuk. Wow. Makan dulu ya guys. Mempem. Dan secara keseluruhan untuk kamera-kameranya, sektor fotografinya ternyata menarik, bahkan melebihi ekspektasiku yang tadinya aku kira bakal abal-abal, ternyata ya bagus juga. Move on ke sektor layar. Seperti yang bilang tadi, layarnya ini melengkung ya, tipe layarnya pakai AMOLED 120Hz. Dan kacanya pakai Gorilla Glass 7i yang kudunya lebih kuat. Dan nggak ada baret so far ya. Dan aku saranin memang kudunya dipakein tempered glass sih, karena layar melengkung gini tentu rawan kepentok. Terus dari segi visual, layarnya ini memberikan warna yang cukup vibrant, dengan peak brightness yang cukupan untuk penggunaan outdoor. Ada always on display juga, tapi ini nggak bisa always on. Terus kenapa dinamain always on ya? Dan untuk fingerprint yang udah in display ini jadi kebanggaan. Kalau kata netizen lebih keren yang in display fingerprint ya. Ngunlock itu tampak lebih elegan. Padahal ya secara fungsi sama aja. Intinya proses unlock-nya cepat, ada 5 sidik jari yang bisa diregister. Face unlock-nya juga gercep, bahkan bisa diandelin ketika kondisinya sedang low light. Dan keluhanku di sektor layar paling cuma di auto brightness-nya yang kurang agresif ya. Jadi auto brightness-nya kadang, walaupun jarang sih, ketika kondisi di dalam ruangan suka nurunin brightness-nya terlalu rendah, jadinya kurang visible layarnya ya. Sering aku manual brightness-nya aku naikin sendiri ya. Habis itu performanya ini chipsetnya pakai chipset yang kurang terkenal, pakai apa sih namanya? Unisoc ya. Performanya masih lumayan lah, walaupun bukan yang terngebut di kelasnya. Skor Antutunya tembus 320 ribuan. Kapasitas RAM sama storage-nya juga memadai. Jadi navigasi di user interface-nya terasa lancar. Kalau buat game berat ya tentu settingan grafiknya di medium atau di low aja. Jadi kebiasaanku adalah selalu ngaktifin performance mode di iBoost-nya sini agar didapetin performa yang lebih stabil. Perbedaannya kerasa ya, soalnya pas aku mainin game favoritku yaitu si Wild Rift. Pada game ini aku bisa dapetin FPS rata-rata di angka 59 dengan grafik preset di performance.
Sedikit keluhanku paling pada game menunya Wild Rift kadang suka tersendat-sendat ya. Cuman di menu doang, tapi pas proses gaming untungnya mostly lancar. Lalu Genshin Impact pada grafik preset lowest dengan frame limit di 60 aku bisa dapetin FPS rata-rata di 30 aja. Terus untuk PUBG idealnya bermain pada grafik preset balance saja ya, agar frame rate ultra yang memberikan frame limit di angka 40 bisa ke-unlock. Pada settingan grafik tersebut aku bisa dapetin FPS rata-rata di 39. Lalu untuk peningkatan suhu tergolong sedikit panas untuk standar zaman now. Ini karena fabrikasi chipsetnya yang masih 12 nanometer, sehingga peningkatan suhunya tidak seadem chipset yang menggunakan fabrikasi yang lebih kecil. Ya singkatnya performanya termasuk sangat kompetitif bila di-compare sama HP sekelasnya dengan harga yang mirip. Move on ke UI-nya ya, user interface-nya ya. Tampilan UI-nya, desainnya ya B aja ya kayak Android pada umumnya. Ada yang nanya ya apakah ada iklan ketika buka app tertentu kayak di HP-nya Xiaomi. So far sih nggak ada ya. Toh aku juga jarang buka aplikasi bawaan sih. Aku buka theme ini itu segala macam nggak nongol apa-apa. Yang pasti nggak ada notif-notif promo yang mengganggu. App bawaan mostly juga bisa di-uninstall. App pinjol bawaan juga nggak ada kok. If you know what I mean. Terus untuk sistem update, terakhir aku dapat security update untuk bulan Desember. Aku harap kedepannya tetap konsisten dapat sistem update ya. Dan keluhanku paling di absennya Google Newsfeed yang biasanya hadir di halaman paling kiri menu utama. Oh ya, bagi yang kepo bisa ini nggak double tap to wake? Jawabannya bisa, sama ada gestur-gestur lainnya. Move on ke kelengkapan fitur yang berbasiskan hardware. NFC pastinya hadir, ada infrared, tapi kok nggak ada buletan infrarednya, biasanya kan ada di atas ya. Habis itu ini ya, yang rada menarik adalah hadirnya sertifikasi IP64 splash resistant. Kena rintik-rintik hujan dikit kudunya nggak apa-apa ya. Speakernya single ya, di bawah sini. Speakernya kurang nendang. Dan yang bikin aku nggak habis pikir adalah hadirnya bypass charging. Padahal ini bukan HP gaming. Lumayan ya. So kalau nggak pengen baterainya cepat soak atau overheat ketika gaming sambil nyolok listrik ya bisa manfaatin fitur yang satu ini. Terakhir aku bahas baterainya. Nah ini merupakan sektor yang paling dikorbanin ternyata ya. Karena kemampuan ngetesnya cuma 18 watt, which is lambat ya untuk standar zaman now. Jadi ngecas dari 5% hingga ya setengahnya lah. Butuh waktu 1 jam 2 menit. Hingga full totalnya butuh waktu 2 jam 30 menit. Lama. Dan untuk ketahanan baterai aku benchmark via PC Max, skor yang diperoleh hanya 10 jaman, kurang awet. Biasanya baterai kapasitas 5000 mAh ini sekitar di 13-15 jaman ya. Ya sektor baterai adalah kelemahan terbesar di HP ini. Tapi buatku pribadi untuk buat sapan doang ya udah lebih dari cukup sih. Oke, itel S25 Ultra. Ini merupakan HP itel yang pertama kali aku review ya. Jujur awalnya aku juga rada skeptis sama HP ini, skeptis sama mereknya juga. Apalagi penamaan serinya juga ngikut-ngikut Samsung. Coba kedepannya lebih orisinil lah. Ya tapi setelah 3 bulanan bersama Doi, aku jadi teryakinkan oleh overall kapabilitasnya yang ternyata kagak abal-abal. Tampilannya yang wah dengan harga yang murah jadi daya tarik utama. Semoga kedepannya tetap awet ya. Yang punya pengalaman lebih sama itel silahkan di-share aja. Aku juga kepo soalnya. Dan lesson learned, don't judge a smartphone by its merek. Walau terdengar saru, tapi sukses memberikan standar baru. Dan gitu aja full reviewnya, semoga membantu. Jangan pelit kasih sub sama like-nya kalau kalian terbantu.